Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kano Bisono dari Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 tentang keramik, polimer, dan komposit. Langsung saja kita masuk ke materi. Berbagai jenis bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Jenis beragam, kadang-kadang menyulitkan pemilihan yang tepat. Bahan yang satu mempunyai keunggulan ditinjau dari segi keuletan hanya terhadap korosi, mulur, atau suhu kerja yang tinggi namun cukup mahal. Karena itu pemilihan sering tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan teknis, tetapi pertimbangan ekonomis juga memegang peran yang sangat penting pula. Pemilihan bahan yang tepat pada dasarnya merupakan kompromi antara berbagai sifat lingkungan dan cara penggunaan dan sampai di mana sifat bahan dapat memenuhi persyaratan yang tertentukan. Landasan teori, sifat khas bahan industri perlu dikenal secara baik, karena bahan tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan dalam berbagai keadaan. Sifat bahan yang diinginkan sangat banyak, termasuk sifat mekanik, kekuatan, kekerasan, kekakuan, kelihatan, dan keuletan, serta lainnya, dan sifat magnet, permeabilitas, korosivitas, histeris, dan sebagainya. Sifat termal, panas, jenis pemilihan kondensas, sifat-sifat kimia, reaksi kimia, kombinasi, segresi, ketahanan koreksi, sifat-sifat fisik, bahan massa, jenis struktur, sifat-sifat teknologi, mampu mesin, mampu keras. Untuk itu kita masuk ke materi yang keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu keramikos, yang artinya bahan yang terbakar, yang menggambarkan bahwa sifat yang diinginkan dari material ini dapat diperoleh dengan cara pembakaran. Struktur keramik terbagi menjadi 2. Jumlah muatan dari masing-masing emulsion, ukuran relatif kation dan anion. Sifat mekanik keramik pada umumnya mempunyai kerasan yang tinggi, di sisi lain keramik juga memiliki ketangguhan yang rendah sehingga sangat rentan terhadap beban impact. Namun demikian tidak semua keramik keras. Terdapat pengecualian untuk tak, lempung, dan mika yang memiliki kerasan rendah. Karakteristik keramik: 1. Kapasitas panas yang baik dan konduktivitas yang panas rendah, tahan korosi. Sifat listrik dapat insulator, semikonduktor, konduktor, bahan superkonduktor. Sifat dapat magnetik dan non-magnetik, keras, kuat, namun rapuh. Untuk pembuatan keramiknya dimulai dari pengolahan bahan, kemudian pembentukan, kemudian pengalian, yang terakhir pembakaran. Untuk penggunaan bahan keramik, ada keramik konvensional, kemudian keramik modern. Yang kedua, polimer adalah material organik yang terbentuk oleh sejumlah senyawa hidrokarbon yang tersusun secara berulang-ulang. Senyawa hidrokarbon terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Di sini ada beberapa molekul, berulang, struktur, komposit, dan struktur molekul senyawa hidrokarbon. Manfaat dan kegunaan polimer ada beberapa macam. Polietilena memiliki titik 110 derajat Celcius tidak sedikit dimanfaatkan untuk membuat botol, film, bungkus, dan insulator atau listrik. Dan polipropena merupakan campuran molekul propena. Polyfenolida PVC untuk polimer untuk menjadikan pipa, pelapis lantai, dan tongkat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari 2 atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisiknya. Beberapa definisi komposit. Nah, 3 dasar ada pada molekul, tunggal, dan isi bila material yang disusun dari 2 atom lebih disebut komposit. Ada mikrostruktur pada kristal fase dan senyawa bila material disusun dari 2 fase
atau semacam material yang disebut komposit. Ada makrostruktur, material yang disusun dan dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk dan atau komposisi yang tidak larut satu dengan yang lain. Tujuan pembuatan material komposit, berbagai sifat mekanik, mempermudah desain yang sulit, keleluasaan dalam bentuk desain, menjadikan bahan lebih ringan. Penyusunan komposit, satu metrik, dua reinforcement atau pilar atau fiber. Klarifikasi komposit, komposit metrik, polimer, dan komposit metrik logam, komposit metrik keramik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri adalah bahan komposit mempunyai density yang jauh lebih rendah berbanding dengan bahan konvensional, massa jenis rendah, lebih kuat dan lebih ringan. Kekurangan tidak tahan terhadap beban, shock, kejut dan crash tabrak dibandingkan dengan mental. Kurang elastis, lebih sulit dibentuk secara plastis. Penggunaan bahan komposit, kasar luar, komponen kapal terbang, komponen helikopter, komponen satelit, atau mobil, komponen mesin, komponen kereta, olahraga, dan regulasi sepeda, stick golf, raket, sepatu olahraga, pertahanan, komponen jalan tempur, peluru, komponen kapal selam, pembinaan, jembatan, terowongan, rumah, tank. Pembahasan, paper ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang keramik, polimer, dan komposit. Dalam pembuatan paper ini membahas dituntut supaya bersifat mandiri untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna dan membawa kemajuan kepada kehidupan sehari-hari. Mahasiswa juga dapat menimba pengetahuan dan sifat-sifat material keramik, polimer, dan komposit. Setiap kelompok kategori material memiliki sifat dan ciri khas yang berbeda. Bahkan setiap unsur material dalam kategori tersebut juga memiliki sifat yang berbeda. Perkembangan material dimulai dari zaman batu, di mana manusia hanya mengenai material yang terdapat dalam alam seperti kayu, batu, dan lain-lain. Seiring perkembangan ilmu, dibuatlah material lain seperti keramik, polimer, dan komposit. Dengan memahami sifat-sifat material dan menentukan berbagai macam aspek kriteria yang cocok, seorang insinyur atau ilmuwan mampu menciptakan produk yang baik dan tepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.